يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan insyaallah taala kajian kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Seingat saya kita ada di pembahasan istighatsah halaman 49 kalau tidak salah. Sahih amla. Keinget atau enggak? Minta pertolongan kepada selain Allah. Masalah meminta pertolongan atau bantuan kepada selain Allah. Saya ingat itu. Istighatsah dan doa atau doa pada selain Allah ya. Iya. Al-Ankabut 17 itu sudah? Berarti itu sekarang. Surat Al-Ankabut ayat 17 ini perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, yang mana Nabi Ibrahim itu di daerah Irak ketika itu. Ya, jadi beliau ada di daerah Irak aslinya. Tadi di Babilonia. Di daerah tersebut atau negeri itu ada beragam agama. Sesembahan banyak. Ada yang menyembah Raja Namrud, ada, menyembah manusia ada. Dan masyarakat lokal termasuk sebagian keluarga Nabi Ibrahim itu menyembah berhala. Penyembahan berhala bentuk patung ada, penyembahan berhala berbentuk manusia, yaitu manusia yang hidup ada, yaitu Raja Namrud. Dan juga ada di kalangan mereka yang menyembah benda antariksa, bintang, matahari, bulan. Jadi tantangan yang Allah titipkan ke lembaran hidup Nabi Ibrahim alaihissalam itu variatif, beragam, dan sangat menantang. Lebih-lebih Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanya seorang diri yang berdakwah tanpa bala bantuan dari siapapun dari kaumnya. Jangankan bala bantuan, bapaknya yang bernama Azar saja itu menentang dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan bukan hanya menentang, melainkan sampai berencana dan merancang rencana untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau alaihissalatu wassalam. Maka di antara kalimat dakwahnya Nabi Ibrahim, innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah.
Sesungguhnya pihak yang kalian sembah selain Allah, dari berhala, Raja Namrud, bintang, bulan, matahari, itu semua dari itu tidak memiliki rizki, tidak memberikan rizki kepada kalian. Maka fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah, mintalah rizki di sisi Allah. Carinya, mintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencari dari segi keduniaan itu ikhtiar namanya. Dan mencari dari segi tauhid yaitu meminta kepada Allah. Orang jangan timpang ya. Dia lebih rajin mencari dari sisi dunianya rezeki ya, tapi dia tidak mencari dari sisi doanya untuk minta rezeki kepada Allah. Sehingga dia sangat giat, getol, fokus di pekerjaan, namun di doa dan ibadahnya nggak ada. Dan itu keadaan orang-orang musyrikun dan juga orang-orang kafirun dan sebagian dari kaum muslimin yang kurang ilmu dan kurang tauhidnya. Fabtaghu indallahi rizqa, kata Allah Azza wa Jalla. Karena pihak yang kalian sembah selain Allah itu tidak bisa memberikan rizki pada kalian baik di dunia ataupun di akhirat. Karena di akhirat pihak-pihak yang disembah itu tidak akan memberikan apa-apa. Ya. Jadi kalau seseorang bergantung pada selain Allah, maka ibarat dia mengejar bayangan. Seolah-olah selalu dekat padanya, namun ketika di masa gelap, bayangan itu hilang darinya. Bayangan itu hilang, enggak ada bayangan. Ya. Dan fana. Maka mencari rizki kepada selain Allah, baik berupa jin, berhala, kejadian alam atau pada makhluk, maka di masa sulit mereka semua tidak bisa membantu kita. Mereka lari dari kita, apalagi masa sulit tersebut disebut hari kiamat, maka mereka berlarian. Oleh karena itu di ayat ini Allah perintahkan melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, carilah dari Allah Azza wa Jalla rizki di sisi Allah. Ya, maka cari apa yang ada pada Allah dari Allah Azza wa Jalla. Di antara ayat yang ada kaitan dan mirip dengan ini, walaupun tidak sama persis, yaitu kata Allah di surat An-Nahl, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada pada kalian itu akan habis, dan apa yang ada pada Allah itu akan baka. Maka kalau kita hanya mencari apa yang ada pada manusia, maka segala kepemilikan manusia ada habisnya. Adapun kalau yang kita cari dari Allah, maka apa yang ada pada Allah tidak ada habisnya. Baka ya. Misal kita minta rezeki sama Allah, kita minta doa, kita berdoa sama Allah, minta sama Allah. Kalaupun misal tidak segera kunjung turun jawaban dari Allah dan rezeki dari Allah, maka ada sesuatu yang baka di sini, yaitu pahala atas doa antum. Itu baka. Ya. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Dan sembahlah Allah. Merendah dirilah kalian ketika minta. Merendah dirilah kalian ketika minta. Yaitu ada sisi ubudiyah dan iftiqar ketika minta rizki sama Allah. Apa itu sisi ubudiyah dan iftiqar? Ubudiyah itu merendahkan diri antum, iftiqar itu merasa butuh sama Allah. Beda orang yang minta sama Allah, walaupun dia minta sama Allah, namun hatinya enggak merasa butuh sama Allah, biasa aja. Beda
Beda rasanya, beda kualitasnya, beda imannya, dan beda jawabannya dari Allah dibandingkan dengan orang yang dia mungkin doanya simple, namun ada sisi penghambaan diri pada Allah dan rasa butuh banget sama Allah. Maka ini lebih cepat terjawab, lebih dijawab, lebih Allah ridhoi. Coba kalau misalnya kita udah lama berdoa minta sama Allah, tapi kok tidak kunjung ada pengabulan. Coba di antara pertanyaan kita untuk diri kita, ketika kita selama ini minta sama Allah, ada nggak terbit di hati kita itu rasa butuh sama Allah, bukan cuman karena kita tuh pengen dapatnya aja, tapi kita ngerasa butuh nggak sama Allah? Ini hal yang beda. Pengen ngedapetin apa yang kita cari dengan merasa butuh sama Allah. Dua-duanya bisa masuk dalam doa, yaitu ketika kita minta, ya Allah, berikanlah saya kendaraan yang mewah. Misal, berikanlah saya kendaraan yang cukup mewah sehingga pergi ke kantor bisa lebih baik lagi keadaan saya. Misalnya gitu. Banyak dari kita itu hanya fokus di dalamnya pengharapan, dalamnya harapan kita untuk dapat mobil mewah itu. Dan tapi nggak ada di hatinya, di hati kita misalnya rasa saya itu butuh sama Allahnya gitu loh. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Merasa butuh dapat yang diminta. Merasa butuh supaya dapat ini dengan merasa butuh sama Allah, dua hal yang berbeda. Ya. Bahkan doa antum yang sederhana aja misalnya, ya Allah, sendal saya hilang misalnya. Ya Allah, saya butuh dengan kasih sayangmu, saya butuh pemberianmu ya Allah, saya butuh engkau ya Allah, berikanlah saya sendal yang sebagai gantinya ya Allah. Rasa iftiqar kita lebih tinggi dibandingkan butuhnya kita pada sendal, maka Allah Ta'ala akan menjawab lebih afdal daripada yang kita minta. Begitu. Dua hal yang berbeda ya ikhwan ya. Kadang manusia betul berdoa dan masih bagus berdoa, alhamdulillah minta sama Allah, cuma daya gedor iftiqarnya itu kurang. Lebih dahsyat merasa butuh pada materi yang dia inginkan. Ya begitu. Maka fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu. Maka cari apa yang ada pada Allah dari rizki. Sembari kalian itu beribadah pada Allah, ada sisi tadallul, merendahkan diri dan merasa butuh pada Allah Azza wa Jalla. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia sekalian, kalian itu fakir, sangat butuh pada Allah. Adapun orang yang minta tapi dia tuh ngerasa nggak butuh sebenarnya, biasa aja lah gitu, nggak merasa butuh pada Allah, maka orang yang seperti ini bisa jadi nggak dikabulkan karena kesombongannya. Doa tapi masih songong, itu gimana? Ya. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Yaitu syukurilah nikmat yang Allah Ta'ala berikan, syukurilah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di sini gini ada lafal gini, cuma bedakan sini. Ada misalnya washkurullaha, bersyukurlah kepada Allah, itu jelas. Ada washkurulahu. Nah ini sini washkurulillah, bersyukurlah atas nikmat untuk Allah, bersyukurnya untuk Allah. Apa bedanya? Ya. Apa bedanya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan bersyukur kepada Allah untuk Allah? Mana yang lebih ikhlas? Yang kedua. Bersyukur kepada Allah itu ya ikhlas insyaallah, namun lebih tinggi keikhlasannya bersyukur atas nikmat terhadap Allah Azza wa Jalla. Bagaimana membedakannya gitu loh? Ada dua macam orang yang bersyukur. Ada yang bersyukur karena pengen nikmat ini tetap atau bahkan bertambah. Ya. Ada orang yang bersyukur karena pengen nikmat ini tetap atau bertambah. Sebagaimana realisasi persamaan ayat, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukur, maka pasti aku akan tambahkan buat kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, martabat lebih tinggi. Dia bersyukur karena ini perintah Allah. Adapun keinginan untuk tetap dan kekalnya nikmat itu sebagai ikutan saja.
Ini bedakan jemaah. Ya. Ana buka kacamata aja biar ana enggak ngelihat antum tidur. Karena kalau ana ngelihat antum tidur, antum you are inspiring me to sleep. Antum tidur fadol, tapi ana buka kacamata biar hatta antum tidur semua, ana enggak ngelihat antum. Jadi feel free to sleep. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau sleep, benar-benar sleep. Jangan sleep yang nyelip-nyelip. Sedikit sleep, sedikit enggak. Jangan nanggung. Sleep tight, ya. Jangan lupa baca ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, amutu ahya. Siapa tahu husnul khatimah, kita enggak tahu. Nah, bedakan Pak. Bedakan teman-teman sekalian. Bersyukur kepada Allah karena pengen nikmat ini terus ada, bahkan lebih, boleh. Karena itu dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Sehingga boleh kita meniatkan, saya bersyukur kepada Allah ini supaya nikmat ini tetap Allah jaga. Itu enggak apa-apa. Bagus. Masih bertauhid itu. Yang kedua, bersyukur kepada Allah karena ini perintah Allah. Adapun urusan nikmat ini nanti membaka terus-menerus atau ditambah, itu hanya ikutan. Yang penting saya fokus di bersyukur pada Allahnya, fokus di menjalani perintah Allah untuk bersyukur, agar saya bersyukur. Ini level yang kedua, ini level yang lebih tinggi. Level yang lebih tinggi. Ana kasih contoh. Ya, antum misal punya kendaraan baru yang Allah rezekikan pada antum, bahkan bisa bayar tunai tanpa cicilan, alhamdulillah. Sehingga antum tidak perlu lagi tiap bulan nyicil, alhamdulillah. Taib. Antum bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah dan menggunakan menggunakan kendaraan ini untuk ketaatan pada Allah karena ada niatan supaya apa? Lebih dominan niatan apa? Supaya motor ini tetap berkah, tetap ada gitu loh buat saya. Kalau bisa sih nanti suatu saat, karena Allah Ta'ala janjikan ditambahkan kalau disyukuri, ya mungkin nanti akan dapat yang lebih afdol atau hal lain gitu. Jadi memang tauhid bersyukur pada Allah, betul. Tetapi dia punya tujuan supaya nikmat ini, dan ini boleh lebih dominan ya, supaya tujuan apa? Nikmat ini apa? Agar membaka dan terus menerus gitu loh. Itu enggak apa-apa. Tapi itu masih kalah dengan level orang yang ketika dia dapat kendaraan baru, kemudian dia ya bersyukur kepada Allah dengan menjalani ketaatan dengan kendaraan itu. Tapi dia enggak begitu memikirkan tentang apa yang Allah kasih nanti, terserah Allah. Dia lebih fokus di apa? Ini saya harus menjalani perintah Allah dengan bersyukur. Jadi benar-benar fokusnya ke Allah Azza wa Jalla, ke Raziq, ke Khaliq. Yang mana dia yakin kalau saya bersyukur kepada Allah, betul-betul fokus di situ aja, Allah yang ganti, Allah yang berikan nanti kelebihannya. Dan biasa yang seperti ini lebih makmur lagi nanti. Itu bisa antum refleksikan di apapun nikmat dalam hidup antum. Ya. Begitu. Ketika antum punya anak, antum bersyukur. Baik, bersyukurnya supaya apa? Supaya anak ini dijaga, supaya anak ini menjadi savior saya dengan izin Allah nanti di akhirat karena beristighfar untuk misalnya modal saya gitu. Tapi di situ fokusnya gitu loh. Tujuan fokusnya di situ. Nah, ada yang kemudian di antara antum yang punya anak dan lebih fokus, saya mendidik anak ini karena rasa syukur saya kepada Allah, udah fokus di Allahnya aja. Adapun ganjaran dari Allah itu saya serahkan kepada Allah, nanti apa tambahannya itu terserah Allah. Ini dua hal yang berbeda. Dan ini yang disebut oleh Nabi Ibrahim, waskuru lahu. Wahai kaumku, mintalah rizki pada Allah dan tunduklah kalian pada Allah. Dan ketika kalian dapat rizki itu dari Allah, bersyukurlah dan fokuslah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala yang akan mengganjari nanti. Washkurulah. Ya.
Dan bersyukur kepada Allah itu ada 3, bersyukur dengan kalbu, bersyukur dengan lisan, ya bersyukur dengan apa? Di sini bersyukur dengan hati, ya kalbu, ya syukur qalbi, ya kedua syukur lisani atau qauli, perkataan, dan yang ketiga syukur dengan badan. Bersyukur dengan badan yaitu dengan menjalani ketaatan melalui nikmat yang Allah berikan itu. Ilaihi turja'un, diingatkan oleh Nabi Ibrahim, kalian kalau udah dapat rezeki dengan minta sama Allah, kemudian kalian harus syukuri itu, karena pada waktunya nanti kalian akan kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpulang dan kembali kepada Allah, ingat tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian pasti akan ditanya pada waktunya tentang kenikmatan. Ilaihi turja'un. Kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Al-Ahqaf kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum 'an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang orang yang menyembah sembahan selain Allah, yang mana sembahan selain Allah ini tidak dapat memperkenankan doanya, tidak dapat menjawab doanya sampai hari kiamat, nggak bisa jawab doanya. Minta pada zat, minta pada pihak yang nggak bakal bisa respon, nggak bakal bisa menjawab doanya. Ini sia-sia sampai kiamat, nggak bisa. Ya, minta sama mayit di kuburan keramat, minta sama penunggu pohon, nauzubillah, ini syirik besar semuanya. Nggak bisa ngejawab. Ya. Dan kalaupun ada jawaban itu dari syaitan, menyuarakan sesuatu, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Qaidah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah. Di zaman beliau 700-an tahun lalu, orang-orang yang suka ke kuburan untuk meminta wasilah pada mereka itu bisa jadi kadang-kadang diperdengarkan sesuatu, suara mirip dengan suara mayit yang terkubur, suara mayit yang dikubur. Ya. Dan orang-orang kemudian terfitnah dengan itu, dan mereka mengira bahwasanya ini adalah suara rohnya mayit kita ini yang kita minta sama dia. Padahal itu dari syaitan. Itu bisa terjadi. Apalagi biasanya mayitnya baru atau belum lama wafat. Itu biasanya jin korinnya lagi gabut-gabutnya itu. Iya. Ya karena jam kerja dia udah habis kan. Kan mati itu orangnya. Maka jin korin, ya mati duluan dia. Saya ngapain terus? Makanya gentayangin gitu kan. Kalau mindset masyarakat percaya bahwa ini ruh dia, makin senang itu jin korin. Rata-rata jin korin itu lagi gabut-gabutnya beberapa hari atau beberapa minggu setelah pasca kematian bosnya itu. Biasanya kalau bosnya itu megang atau melihara, itu baru jin korinnya itu baru beraksi setelah wafatnya, membuat fitnah, membuat makar, membuat khurafat. Kalau misalnya udah 5 tahun selesai, ya kan, udah 5 tahun wafat gitu kan, itu biasanya jin korinnya udah cari bahan lain, udah saya udahlah. Nggak mau ngerjain lagi, cari yang lain aja gitu. Ya. Kadang-kadang begitu, kemudian di kuburnya masih fresh kuburnya, baru kemarin hari, jin korinnya kemudian memperlihatkan diri seolah-olah ini mayit yang bangkit dari kubur. Makanya sampai ada film bangkit dari kubur. Itu jin korin tuh biasanya. Nggak bisa mayit bangkit dari kubur, mungkin bisa ini. Orang dipocongin gimana bisa coba bangkit dari kubur? Antum aja nggak dipocongin aja, dikubur kemudian naik lagi susah, lah apalagi pocong beneran mayit. Maka kemudian setelah minta wahai fulan, dijawab, ora apa-apa wis kowe tenang wae. Langsung jadi berita. Mbah fulan telah menjawab. Ya. Atau ketika kuburan situ dikeramatkan, dijawab oleh jin. Jin itu syaitan dari kalangan jin. Ketika kuburan-kuburan semakin dikeramatkan, makin ngumpul itu syaitan. Ya, beberapa orang yang di tubuhnya
ditempelin jin, entah karena sihir, entah karena dia megang atau melihara, entah karena dia ada kasus dengan jin. Itu kalau lewat tempat-tempat keramat, crash dengan jin lokal kuburan keramat, crash itu. Biasa crash, kena, setrumannya kena. Mereka tuh kayak gitu. Makanya beruntung kalau antum itu enggak suka kesetrum dengan jin-jin lokal. Alhamdulillah. Karena enggak make. Kalau make repot, hidup itu repot. Jin parkiran kan nggak enak 2000 kan. Nah, jadi rugi orang minta di kuburan keramat, minta pada yang nggak bakal bisa ngejawab. Kemudian syaitan membuat fitnah, bisa ngejawab, minimal jawab suara. Iya, aku akan mengabulkannya. Atau iya, kamu tenang saja. Akhirnya makin percaya mereka dengan itu. Ya. Sampai hari kiamat nggak bisa menjawab. Mayit itu nggak bisa menjawab. Berhala nggak bisa menjawab. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka patung-patung berhala, mayit-mayit itu lalai dari memperhatikan doa mereka. Enggak kedengeran. Sampai ada yang curhat di kuburan keramat. Enggak kedengeran sama mayitnya, bro. Itu gimana kedengeran, kan udah nggak berfungsi lagi tubuhnya itu. Oh tapi kan ruhnya di alam barzakh udah beda sama alam antum. Udah beda, ya. Enggak kedengeran. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sesembahan itu jadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pujaan mereka, musuh. Kalau sekarang misalnya ada seorang disembah oleh manusia lainnya di dunia, kata Nabi Ibrahim AS di surat Ibrahim. Bukan di surat Al-Ankabut juga. Itu karena mawaddata bainakum fil fi hayatikumud dunya, karena ada apa? Sama-sama saling berbuat syirik. Karena ada benefit yang didapat di dunia, yaitu minimal komunitas, keanggotaan. Ya, mawaddah yaitu sesuatu yang bersifat lovely gitu loh. Mawaddah, hal yang dicintai ada di dunia. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla dengan meminta-minta di kuburan keramat itu kan karena ada sesuatu. Kalau antum misalnya ikut dengan wisata religius misalnya, enak gak? Enak. Kan komunitas. Ya, bisa jalan bareng. Dibumbui juga dengan bahwasanya wisata religius ini ibadah, mengenal maut, mengenal kematian, dan kalau kita berdoa di kuburan wali itu lebih mustajab oleh Allah. Subhanallah, subhatnya. Makanya ketika jalan untuk wisata religius itu rasanya enak, ngumpul bareng, bercanda di bis dan seterusnya, sampai kemudian tempat wisata religius atau kuburan keramat, wah, pakai seragam majlis ta'lim, ya. Habis 500.000. Iya. Buat ongkos 500.000, PP 500.000 biasanya. Ya, sama makan siang itu udah murah itu. Kadang ada yang tarifnya 1 juta itu. Wah, apalagi emak-emak makin rempong itu. Mahram enggak ada, mahramnya supir. Satu bis isinya mama 40 orang, supir 1 orang itu laki-laki. Stok gitu loh. Dia doang tuh supir laki-laki itu. Belakangnya AWWKB, itu semua perempuan semua. Itu dari awal perjalanan Jakarta sampai tujuan itu pasar itu isinya, ngomong semua mama. Ya, saya pusing supirnya. Ini saya dulu punya driver yang dulunya ikutan, yang dulunya nganterin seperti ini dulu. Pusing. Mahramnya dia nih, mahramnya isinya aww semua nih, ummahat yang punya beban hidup banyak di rumahnya, kemudian refreshing untuk wisata religius, lepas dari cengkraman suami dan kemudian refresh dengan itu, dan nggak lupa belanja lah pastinya. Itu enak, indah, masya Allah. Kan persatuan mereka makin erat dengan itu. Persatuan yang semu ya sebenarnya tujuannya malah justru suatu kebid'ahan atau suatu kesyirikan. Atau kemaksiatan juga, menggabungkan semua itu. Kemaksiatan dari segi apanya? Safar tanpa mahram. Oh, kita udah ada mahram kok, kita mahramin itu si supir. Subhanallah, ajib supir.
menghandle 40 wanita. Padahal maksimal kan 4. Iya kan? Ini 40. Subhanallah. Itu dari segi maksiatnya itu. Belum lagi ghibahnya. Terus bicara tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua dari segi kebid'ahan. Bahwasannya wisata-wisata seperti ini tidak ada anjuran dalam syariat Islam. Apalagi ibu-ibu. Ulama aja berbeda pendapat kok mengenai apakah perempuan boleh menziarahi kubur, itu sampai beda pendapat. Sebagian ulama melarang total, sebagian ulama melarang kecuali sekali-sekali saja. Itu. Kemudian tiga, kesyirikan yang bisa, posibilitas kesyirikan itu dimulai dari apa? Sugesti dari pemimpin majelis bahwasanya kalau kita doa di situ lebih manjur. Ini belum syirik, ini belum. Tapi lama-lama kan hati tertambat kepada kuburan keramat. Sampai lama-lama akhirnya apa? Minta sama mayit. Nah, itu stepnya kayak gitu, Pak. Jadi jangan terpedaya. Ya, istri-istri kita jaga tuh, jangan ikutan yang seperti itu. Karena untuk minta itu di masjid bisa, di rumah bisa lebih afdal bagi perempuan. Enggak perlu jauh-jauh safar. Kecuali kalau ke Mekah, ke Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, fadhal, silakan. Ya. Nanti ketika di hari kiamat, semua yang disembah, semua yang diminta selain Allah itu akan menjadi musuh untuk semua orang yang memintanya itu. Enggak bakal ridho mereka. Saya enggak ridho. Dan para nabi, misalnya Nabi Isa alaihissalam, sekarang kan banyak orang-orang Nasrani, bahkan umumnya mereka meminta kepada Jesus versi mereka, Nabi Isa AS. Apakah nanti ketika di akhirat, ketika dibangkitkan semuanya, apakah Nabi Isa ridha dengan perbuatan? Enggak ridha sama sekali. Enggak ridha sama sekali. Bahkan meskipun ada beberapa dari alim atau ya alim lah, anggaplah alim, yang memiliki banyak follower di zamannya, itu beberapa. Ana sampai ada kitab tebelnya itu sampai 500 halaman lebih. Nama kitabnya Al-Quburiyah. Apa Al-Quburiyah itu? Madhab kuburan. Madhab pemuja kuburan. Kita enggak sedang berbicara tentang satanis pengikut Anthony LaVey di California, bukan. Yang satanisme yang menyembah Baphomet, Lucifer. Bukan itu emang udah original itu. Nah, sekarang bukan original, sekarang di blending dengan apa? Keislaman. Tapi madhabnya itu madhab kuburan. Sampai dihikayatkan ada seorang alim di daerah Yaman atau Mesir atau Yaman, lupa. Ya. Dia itu dia punya follower banyak, punya muhibbin banyak dia. Muhibbin itu bahasa Arabnya dari fans. Muhibbin itu fans. Artinya muhibbin itu fans, ya. Jadi kalau antum ngefans sama ana, antum muhibbin ana gitu. Ya. Tapi kalau antum ngeselin namanya muhidin kalau antum ngeselin. Nah, maka dia nih lagi sakaratul maut. Pengikutnya itu ya mungkin mentalkin atau menghibur dia karena dia mau wafat, ini guru mereka. Apa kata orang ini? Ana lupa nama syekhnya ini siapa. Kalian kalau nanti setelah saya wafat, kalian harus rajin-rajin ke kuburan saya dan minta sama saya, maka saya akan jawab nanti. Subhanallah, udah diajarin kayak gitu. Diajarin kayak gitu murid-muridnya. Wasiatnya wasiat syirik. Maka setelah wafat dia, akhirnya murid-muridnya melakukan hal itu. Mereka pun kadang kalau ada hajat datang ke kuburan dan minta langsung kepada si mayit ini. Subhanallah. Nanti ketika di hari akhir, ini kan yang diajarin ya. Di hari akhir, emang antum kira mereka bakal berkumpul terus ahlan, bikhair ente, gimana di dunia? Enggak. Justru ini yang disebut dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Sampai keluarga pun berlarian, enggak mau ketemu. Guru ini yang ngajarin syirik itu enggak bakal mau ketemu sama murid-muridnya. Karena murid-muridnya diminta pertanggungjawaban atas amalan syirik mereka. Mereka akan merujuk dan menunjuk, ya Allah yang ngajarin kami adalah fulan, Syekh fulan. Dicari itu Syekh fulan. Dan Syekh fulan yang mengajarkan kesyirikan ini ya berusaha untuk menghindar, ngumpet di mana? Orang di padang mahsyar itu rata kok. Enggak ada gunung, enggak ada goa. Enggak ada security, enggak bisa.
Ketika melihat itu followernya langsung, wah itu dia itu, gitu. Ya. Dia berusaha lari, menghindar, tapi nggak ada. There is nothing to hide kalau misalnya sana. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari nanti kalian akan dihamparkan semuanya, baik dari segi manusianya atau amalannya. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang luput, tidak ada yang tersembunyi dari kalian ketika itu amalnya. Keluar semua ketahuan. Maka akan diminta pertanggungjawaban atas ajaran syiriknya. Akhirnya jadi apa? Musuh nggak? Jadi musuh. Lihat di surat Al-A'raf. Para follower kesyirikan, mereka itu melaknat guru-guru mereka. Ya Allah, dialah yang dulu ngajarin saya. Maka berilah dia azab yang lebih dilipat azabnya Allah daripada azab kami. Karena dia dulu yang menyesatkan, yang membuat saya tersesat seperti ini. Makanya kata Allah, wa idza husyiran nas kanu lahum a'da. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ketika orang-orang ini dikumpulkan, mereka saling bermusuhan satu sama lain. Maka jangan terpedaya dengan persatuan di atas kesyirikan. Persatuan karena sama-sama berbuat syirik. Persatuan karena sama-sama berbuat kebidahan, itu jangan terpedaya dengan itu. Karena di hari kiamat nanti konsekuensinya mereka sering bermusuhan karena sering menuntut satu sama lain. Ente sih yang ngajak saya ke sini, ente yang ngajarin saya begini, itu. Ya, nggak mau ngalah. Allah ikhwan, kita kok ngajari sesuatu keburukan dan kita tidak mengklarifikasi, kemudian tidak bertaubat, tidak minta maaf dan tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, setelah itu nanti di akhirat kita yang akan ditanya oleh orang yang dulu kita ajarin ini. Termasuk anak-anak kita. Ya, termasuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kecil udah biasa joget-joget, ya, diajarin sama orang tuanya atau dibiarkan begitu, ntar di akhirat itu akan ditanya itu. Untuk apa kamu joget-joget? Untuk apa ikutan konser permainan dingin? Itu kan dukung LGBT. Kenapa? Gitu kan? Mana orang tuamu? Orang tua saya biarin Pak, ya Allah gitu. Diseret orang tuanya. Saling musuhan sesama. Makanya al-akhilla yauma idzin, semua al-akhilla semua kekasih pada hari kiamat nanti itu adalah musuh satu sama lain kecuali yang bertakwa. Maka kalau kita tidak membangun rumah tangga kita di atas ketakwaan, Allah akan jadi musuh di hari akhir. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari nanti seseorang akan berlarian menjauh dari saudaranya sendiri, wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari bapaknya. Padahal dulu ketika di dunia, mereka satu perusahaan. Setelah papinya wafat, maka mewarisi perusahaan papi. Ya, subhanallah, kaya. Tapi karena dunia nggak bertakwa, walaupun bersatu erat, tapi persatuannya itu di atas kemunkaran. Kekeluargaannya betul-betul familiar, saling friendly sama lain, tapi semua di atas ketidaktakwaan. Saling membela itu karena saudara sendiri, tapi bukan karena keimanan dan ketakwaan. Maka di akhirat janji Allah mereka adalah orang-orang yang saling memusuhi satu sama lain. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Pak, antum kok enggak tidur, Pak? Udah seger gara-gara tadi anak itu ya, berarti anak pakai kacamata lagi berarti. Jadi akan saling mengingkari satu sama lain. Ini ibrahnya begitu. A'da, yaitu saling menjadi musuh dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Nah, kemudian di surat An-Naml, ini ayat 62, ini ayat yang bisa kita lihat diri kita, sejarah hidup kita. Pernah kita lagi kesulitan terus minta sama Allah. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada Allah, lagi sulit, lagi hajat, lagi butuh, kepepet, siapa yang menjawab doa antum? Dan yang menghilangkan kesusahan antum, dan yang menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi.
Ailahum ma'allah, apakah di samping Allah ada sesembahan lain yang berhak disembah? Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikitlah kalian mengingat Allah Azza wa Jalla dan mengingat nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ya, ingatlah nikmat yang Allah berikan pada kalian. Di antara nikmat terbesar adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan setelah kita mengalami kesusahan. Kita beristighatsah, minta tolong sama Allah, betul-betul hampir mati, terus kita minta sama Allah, ya Allah saya ingin umur panjang misalnya. Subhanallah. Ya, anak sendiri juga pernah mengalami, bukan diri anak sendiri atau istri anak mengalami, yaitu sudah divonis dokter ini 50-50, besar kemungkinan habis hidupnya karena sesar, ya. Karena ada kasus, sampai kasus yang semua rumah sakit itu tidak mau menghandle dan semua merujukan ke RSCM, udah paling top, karena nggak ada rumah sakit lagi yang mau menghandle. Maka kemudian akhirnya dokter kemudian udah banyak dokter yang memeriksanya dan kemudian mengatakan ini 50-50. Itu bahasanya 50-50 masih bagus karena kemungkinan lebih kecil untuk terus hidup gitu. Imma bayinya yang jadi korban atau bayinya yang enggak selamat, imma ibunya. Allah itu. Tapi ya khalas, kita serahkan ke Allah semuanya. Kita serahkan ke Allah, kita minta ya Allah selamatkan keduanya, dan kalaupun memang pilihanmu salah satunya, selamatkan ibunya saja karena ya anak masih lebih mungkin untuk diampuni, lebih ini ya, karena tidak punya dosa. Dah. Ya, alhamdulillah selamat dua-duanya. Ini amma yujibul muttar idza da'a. Ya, siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan darurat? Ya, ketika itu anak talqin sebelum operasi, la haula wala quwwata billah, sering baca itu, la haula wala quwwata billah. Insyaallah enggak apa-apa. Alhamdulillah selamat dua-duanya. Namun kalau antum berdoa minta sama Allah di dalam kondisi kejepit, kepepet, Allah jawab doanya. Tapi Allah itu selalu punya rencana yang terbaik, gitu kan? Seminggu setelah lahiran wafat anaknya. Ya subhanallah. Ya, jadi itu kita kadang minta sama Allah sesuatu dan Allah menjawabnya sempurna versi Allah, dan mungkin bagi kita itu suatu hal yang amat disayangkan. Ya, tapi kenalilah bahwasanya kesempurnaan itu milik Allah. Ya, kalau misalnya kita kemudian terasa di batin kita bahwasanya apa yang Allah Ta'ala pilihkan ini kok berat ya, kok seperti ini ya, ketahuilah bahwasanya di balik itu ada hikmah yang besar. Dan keburukan yang tampak di kita, namun hikmah yang tersirat di belakangnya itu menunjukkan lemahnya kita dan menunjukkan sempurnanya Allah loh. Tampak bagi kita ini buruk gitu loh. Memang kelihatannya buruk gitu loh. Tapi Allah itu punya hikmah di balik dari keburukan ini. Ada jalan Allah yang Allah Ta'ala akan bentangkan dari kebaikan setelah keburukan ini. Itu hikmahnya. Itu menunjukkan apa? Lemahnya daya ilmu kita dan pandangan kita terhadap realita, karena kita gak sempurna. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah itu sempurna dengan segala takdirnya. Gitu loh. Di gerbang awal kita akan mungkin frustrasi, stres, tertekan dengan kenyataan. Tapi Allah itu menyimpan sesuatu yang terbaik di balik kenyataan yang pahit itu. Itulah manusia itu lemah, enggak sempurna, dan Allah itu maha sempurna dengan segala kuasa dan takdirnya. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Ta'ala maha tahu, kalian enggak tahu. Maka itu ayat berkaitan dengan perang tadinya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi itu kalian enggak suka akan sesuatu, tapi itu baik buat kalian. Wa asan tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian tuh mencintai sesuatu tapi padahal itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Juga dalam masalah pernikahan gitu kan. Kata Allah Ta'ala di surat An-Nisa, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Untuk perempuan kalian punya istri, ya, tetaplah bermuasyarah pada istri secara ma'ruf, secara baik-baik.
Ya. Tapi kan kita ini laki-laki ya. Ketika benci pada istrinya itu lebih cepat terobati dibandingkan sebaliknya gitu loh. Cepat beralih, laki-laki itu cepat beralih gitu loh. Ya, misalnya dia nggak suka ini sama istri yang lagaknya kayak gini, sebel gitu laki-laki, misalnya suaminya sebel, itu cepat teralihkan. Kalau punya istri lagi, enggak juga sih. Kalau misalnya kesel sama istri, tinggal keluar kan, refreshing kemana, ketemu teman, ke kantor padahal lagi libur, itu kan refreshing, ya kan, hilang kekesalannya gitu kan. Laki-laki cepat hilangnya, beda dengan perempuan. Kalau udah kesel sama suami, agak larutnya agak lama, bahkan kadang dipendem lama gitu. Nah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf kata Allah, fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian enggak suka sama istri kalian, ada sesuatu yang enggak kamu suka gitu dari istrimu gitu, maka boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan adanya kebaikan yang banyak dari yang kalian benci itu. Iya. Ya itu di surat An-Nisa ada seperti itu. Ya. Maka kita minta sama Allah ketika kita lagi kesulitan, kepepet, kejepit, Allah yang jawab. Dan Allah yang menyingkap kesusahan tersebut, disingkap tirai kesusahan, disingkap menuju cahaya terang benderang kemudahan dari Allah. Dan Allah jadikan kalian khalifah di bumi ini, yaitu penghuni bumi ini. Apakah ada yang berhak disembah bersamaan dengan Allah? Kalian memang menyembah Allah sih, tapi apakah ada sembahan lain yang kalian juga ingin menyembahnya? Betapa sedikitnya kalian mengingat Allah dan mengingat nikmat-nikmatnya. Ya, Tabrani dengan menyebut sanadnya meriwayatkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, ada seorang munafik yang selalu aja mengganggu orang-orang beriman. Maka berkatalah salah seorang dari mereka, marilah kita bersama-sama istighatsah kepada Rasulullah supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini. Lihat, ada sahabat yang mengatakan, marilah kita sama-sama beristighatsah kepada Rasulullah. Istighatsahnya ke Rasulullah, minta tolong dari makar dan bahaya ini kepada Rasulullah, minta tolongnya. Maka kata Rasulullah apa? Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya enggak boleh istighatsah kepada saya, tapi istighatsah itu seharusnya kepada Allah saja. Istighatsah dari makar musuh, istighatsah dari musibah, jangan mintanya ke Rasulullah. Ya. Sebagaimana marawisan atau lagu-lagu religius, sebagiannya itu minta ke Rasulullah. Ya. Aduh lupa anak, banyak lah. Mintanya ke Rasulullah. Anda lupa, banyak di masjid-masjid kadang-kadang disiarkan itu. Tapi itu syirik karena istighatsahnya minta ke Rasulullah SAW. Apa ya? Ya, sebagian selawat, enggak semuanya. Sebagian selawat ada kayak gitu, mintanya ke Rasulullah. Ya man lahul ja'indallah gitu. Gitu. Kan mintanya ya Sayyidi, ya Sayyidi nih. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Tuanku, wahai Rasulullah. Ini kan menyeru Rasulullah. Ya man lahul jahindallah. Ya. Jadi memang kayak minta ke Allah tapi menyerunya ke Rasulullah gitu loh. Ini istighatsah kepada Rasulullah. Para sahabat yang menganjurkan ayo kita istighatsah ke Rasulullah dan diingkari oleh Rasulullah, para sahabat tuh tahu bahwasanya yang mengabulkan doa kita minta ke Allah tapi lewat istighatsahnya lewat Rasulullah. Itu aja Rasulullah, innahu la yustaghatsu bi. Saya bukan objek istighatsah. Nah sekarang orang ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahindallah indal musin dan seterusnya. Fi dzanbiya astaghfirullah. Astaghfirullah minta sama Allah, tapi kenapa harus antum seru Rasulullah SAW? Gitu kan? Fi dzanbiya tentang dosa-dosa saya. Zambia ini bukan nama negara, itu Zambia ya. Makanya anak waktu kecil belajar geografi ada nama Zambia. Kayaknya yang di lagu itu tuh Fi Zambia. Astagfirullah. Ke Zambia berarti. Iya. Dulu waktu kecil kan enggak ngerti bahasa Arab. Itu fi Zambia yaitu terhadap dosa-dosa saya. Iya. Doa asghil misalnya. Apa doa asghil? Asghili zalimin bi zalimin gitu. Diawali dari apa?
Awalnya gimana tuh? Wa asghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu doa selawat. Doa selawat gimana itu? Allahumma salli wa sallim daiman abada ala nabi, ya gitu ya. Benar enggak sih? Salah ya? Tapi itu salawat itu mendoa asgil. Itu Anda enggak, kalau teksnya enggak kayak gitu Anda enggak bisa memvonis syirik atau gimana, tapi ada kalimatnya apa? Itu salawat. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala nabil dan seterusnya. Wa asghi Allahumma salli wa sallim daiman abada wa asghilil zalimin bi zalimin gitu ya. Selawat di bait pertama, Allahumma shalli wa sallim daiman abada, ya Allah. Nah ini tawasul yang boleh, selawat gitu kan, bagus. Selawat boleh, bagus malah. Ya Allah berilah selawat kepada Nabi Muhammad SAW selamanya, selalu gitu kan, daiman abada, selamanya. Wa asghilil zalimin bi zalimin. Apa artinya? Ini enggak syirik, kalau ini enggak syirik. Dan buatlah orang zalim sibuk sama orang zalim. Ini namanya doa asghil namanya. Cari di internet, doa asghil. Ya. Doa supaya orang-orang zalim disibukkan dengan orang zalim lainnya. Jadi sama-sama zalim pada sibuk semua. Wa akhrijna min bainihim salimin. Dan keluarkanlah kami di antara mereka dengan selamat. Itu doa bagus sebenarnya. Paham gak Pak? Ketika terjadi gejolak fitnah, ya, waduh berantem tuh orang-orang zalim, yang satu menyerang satu, nomor ini menyerang nomor ini, ya, antum keluar dari wa akhrijna min bainihim salimin, ya, ini anak malah ajarin kayak gini ya, dan keluarkanlah kami dari huru hara mereka dengan selamat. Maka yang paling selamat sekarang jemaah adalah antum gak usah bahas-bahas begitu sih. Iya, fokus aja di amal. Antum mau bahas capek, ntar juga yang menang ya itu udah nggak bakal ada, nggak ada puasnya antum, beneran. Ya, maka sibukkanlah kita dengan apa? Ilmu dan amal. Biar beliau sibuk dengan keinginannya, gitu loh. Karena antum itu jangan habiskan waktu untuk itu. Nah ini doa asgil tuh ada fungsinya juga sekarang, ya. Bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in gitu kan. Iya. Tapi itu doa asgil ini tidak ada sunnahnya. Apalagi dinyanyikan. Ya. Yang lebih sahih adalah kita minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah engkau simpangkan hati saya, janganlah engkau sampingkan hati saya, sesatkan hati, jangan ya Allah. Ya, dan doa-doa lainnya. Tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Buatlah kaki kami teguh ya Allah. Tolonglah kami di atas orang kafir gitu. Doa-doa yang ada di ayat dan di hadis aja. Ya lebih afdal daripada doa-doa buatan manusia yang seolah-olah itu adalah sunnah padahal bukan. Ya toh mungkin itu yang bisa kita sampaikan, ya semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di fikih Syafi'i pada pekan depan insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.